Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah was salamah wal karamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa aujaba alaina al amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha risalah wa addal amanah wa kashafal ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sama-sama bisa silaturahmi, talabul ilmi. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, mohon maaf beberapa waktu tidak bisa hadir ya. Biasanya kalau enggak hadir itu ngepasi saya keluar Retep keluar Temanggung, jadi mohon dimaafkan. Kalau ngaji itu paling efektif, paling bagus itu asli nih timbul luru sumur ya, sehingga waktu itu Imam Malik pun ketika Khalifah Harun ar-Rasyid mengundang khusus ke istana ke Baghdad dari Madinah untuk jadi guru privat beliau, ditolak oleh Imam Malik dengan alasannya apa? Sing pingin ngaji sopo. Nah, wah, tapi dia khalifah, orang urusan dia khalifah, bukan khalifah yang pingin ngaji siapa katanya. Akhirnya Harun ar-Rasyid yang diminta datang ke Madinah dan mau. Harun ar-Rasyid ke Madinah, datang ke Madinah karena santri baru semangat, wah, datang duluan. Imam Malik masih di rumah. Santri yang lain langsung datang mengetok pintunya Imam Malik. Wahai Imam, ada santri baru, tapi ini santrinya istimewa. Siapa? Khalifah Harun ar-Rasyid. Lalu bagaimana? Sudah duduk di masjid menunggu imam. Ya ben nunggu jadwali urung teko kan. Jadwalnya jam 7 ya nanti biarin dia nunggu sampai jam 7 baru kita mulai ngaji. Bukan berarti dia khalifah terus kemudian saya harus mengistimewakan, tidak. Santri ikut aturan. Itu khalifah, orang urusannya khalifah bukan khalifah. Jadi begitu. Maka kalau ada sumur yang nyari timba kok timbane Melayu. Wah, kebangetan kan gitu. Ya, jadi insyaallah semuanya barokah ya. Semuanya barokah. Taib, ini hadis pendek saya bacakan, mohon untuk diikuti. An Abdullah ibni Amru ibn al-As. An Abdullah ibn Amr ibn al-As. Saya ulangi. An Abdullah ibni Amru ibn al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam
Qala qala al-kabairu al-kabairu al-isyraku billahi al-israku billahi wa uququl walidaini wa huququl walidaini wa qatlun nafsi wa qatlun nafsi wal yaminul humusi. wal yaminul hubusi. Saya ulangi. An Abdillahi An Abdillahi ibni Amr ibni Amr ibni al-As ibni al-As radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala al-kabairu al-kabairu al-isyraku billahi al-israku billahi wa uququl walidaini wa huququl walidaini wa qatlun nafsi wa qatlun nafsi wal yaminul khumus. wal yaminul humus. Saya terjemahkan. An Abdillahi ibni Amr ibn al-As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al-kabairu, adapun dosa besar itu di antaranya yang pertama adalah al-isyraku billahi, menyekutukan Allah. Yang kedua, wa uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wa qatlun nafsi, membunuh orang. Dan yang keempat, wal yaminul humus, sumpah palsu. Jadi dosa itu oleh para ulama dibagi menjadi dua. Yang satu namanya al-kabair, dosa besar. Yang satu lagi namanya as-saghair, dosa kecil. Dosa besar itu dosa yang itu masih ada dua lagi dosa besar. Dosa besar itu dosa yang pertama yang tak terampunkan, yang kedua yang terampunkan. Ya. Dosa yang tak terampunkan itu adalah dosa syirik, menyekutukan Allah, atau tidak percaya Tuhan, ateis. Ya. Kalau syirik itu bisa jadi dia percaya Tuhan, tapi yang dia anggap Tuhan itu bukan Allah. Ya, non muslim ya. Itu musyrik semuanya. Termasuk mereka yang mengatakan Isa itu Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalithun tsalatsah. Kafir mereka yang mengatakan Tuhan itu tiga. Ya. Buddha, Hindu, Konghucu, itu semuanya musyrik, kafir. Selama mereka itu tidak masuk Islam, ini sebuah keyakinan ya, maka mereka itu kekal di neraka untuk selama-lamanya. Kecuali mereka itu sebelum meninggal bertaubat. Sebelum yugharghir itu nafasnya sampai tenggorokan. Ya, dalam kondisi sakit keras, sebelum meninggal kok dilalai bersyahadat, maka bersih dosa-dosanya, diampuni semuanya. Dosa yang terkait dengan Allah. Karena nanti dosa ada lagi, ada yang terkait dengan Allah, ada yang terkait dengan manusia. Dengan manusia itu lebih berat lagi, terkait utang piutang ya, terkait dengan menzalimi orang lain. Nah, ini harus minta maaf. Kalau utang piutang harus bayar. Tobat kita istighfar 1000, 2000, 100.000 kali, kalau punya utang belum bayar, belum sah. Karena ini terkait dengan orang lain. Sama dengan menzalimi. Kita istighfar berkali-kali, ratusan kali, kalau kita belum minta maaf juga belum sah. Karena ini dosa terkait dengan orang lain. Ya. Jadi syirik itu
bisa ateis seperti zaman orang-orang komunis ya, anti Tuhan, nggak percaya dengan Tuhan. Dan ini sudah ada sejak zaman dulu, zaman Rasul itu orang-orang Quraisy itu juga ada yang ateis, yang anti Tuhan, yang mereka itu percayanya bahwasanya hidup itu ya ada dengan sendirinya, tidak ada kehidupan setelah mati, tidak ada kemudian kita itu diciptakan, tapi ya ada dengan sendirinya begitu saja. Mereka ini zaman dulu namanya ad-dahriyun. Ad-dahriyun. Kalau zaman sekarang namanya komunis. Dan komunis itu musuh agama, bukan hanya Islam, musuh seluruh agama. Maka orang komunis itu anti agama, agama apapun. Maka di negara-negara komunis musuh utama mereka adalah agama, baik Islam, baik Kristen, baik Yahudi, apapun itu dimusuhi. Mereka punya prinsip bahwasanya agama itu sumber kemunduran suatu bangsa, karena agama itu memberikan aturan-aturan yang itu mengekang. Orang komunis itu berkeyakinan bahwa manusia itu sesungguhnya adalah kumpulan dari materi ya. Kita itu kan ada bisa hidup karena makan, minum ya. Maka ketika kita itu sudah tidak produktif, orang udah tua-tua, ada apa, tembak-tembak saja gitu. Sudah nggak produktif buat apa gitu. Maka tidak ada akhlak, nggak ada yang namanya akhlak. Makanya kalau kita lihat di negara-negara komunis, termasuk kita tahun 65 ya, tahun 48, kejamnya luar biasa kepada kaum agama. Karena mereka nggak percaya sama Tuhan dan tidak percaya dengan kehidupan setelah mati. Maka apapun bagi mereka itu boleh, halal bagi mereka, menghalalkan segala cara demi menciptakan kebahagiaan yang diyakini oleh mereka. Kebahagiaan itu adalah kebahagiaan ketika mereka mendapatkan harta benda, mempunyai kekayaan dan lain sebagainya. Itu komunis. Kalau musyrik itu percaya sama Tuhan, tetapi Tuhan yang mereka sembah bukan Allah, tapi Tuhan yang sesuai hanya dengan keyakinan mereka. Atau mereka percaya sama Allah, tapi ternyata percaya juga dengan kekuatan lain selain Allah. Maka kalau di dalam HPT, Himpunan Pesantren Muhammadiyah, itu sering disebutkan begini, Allah itu al-ahadu fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi. Apa maksudnya al-ahadu fi sifatihi wa af'alihi itu? Au fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi? Maksudnya adalah bahwa Allah itu secara zatnya, zat Allah itu hanya satu, Esa. Maka kita haram, bahkan musyrik, berkeyakinan ada zat seperti Allah, ada zat lain seperti Allah, itu musyrik. Satu. Yang kedua, al-ahadu fi dzati wa fi uluhiyatihi wa sifatihi, sifat-sifat Allah. Tidak ada makhluk apapun yang punya sifat seperti sifat Allah. Kalau kita manusia punya keyakinan ada kekuatan lain yang mempunyai kekuatan sama dengan Allah, maka itu musyrik. Nyembahnya Allah, tapi ketika kita itu ngasih sesajen ke pohon-pohon karena percaya di sini ada penunggunya, sini ada yang bawa reksa, itu kan berarti kita percaya ada kekuatan lain selain Allah yang fa' wa yadur, memberi manfaat atau mudarat, maka hukumnya musyrik. Maka paham ahlu sunnah wal jamaah itu menganggap musyrik orang yang ziarah ke kuburan, meminta kepada ahli kubur, berkeyakinan bahwa ahli kubur itu yang fa' wa yadur, bisa memberi manfaat ataupun mudarat. Maka paham ahlu sunnah wal jamaah, termasuk kita di dalamnya, Muhammadiyah di dalamnya, itu musyrik. Karena sesungguhnya ketika kita ziarah itu tidak untuk meminta-minta kepada ahli kubur, tetapi kita ziarah itu untuk mendoakan. Satu, mendoakan. Ya, jadi Rasul itu kalau ke kuburnya mendoakan, Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu doa Rasul. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa orang-orang yang telah meninggal mendahului kami, yang mereka itu adalah orang-orang yang beriman di antara kami. Mendoakan mereka. Yang kedua kata Rasul,
kuntu nahaitukum ziyaratal qabri fazuruha fa innaha tudzakirukumul mauta. Dulu aku larang kalian itu ziarah kubur. Kenapa dilarang? Karena dulu itu orang ziarah kubur bukan untuk mengingat mati, tetapi meminta-minta kepada ahli kubur, dan itu musyrik. Maka Rasul mengatakan, kuntu nahaitukum ziyaratal kubri. Dulu saya larang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha, tapi sekarang saya lihat keimanan kalian sudah netap, keimanan kalian sudah kuat, kalian kalau ke kuburan sudah tidak meminta-minta lagi kepada ahli kubur, maka saat ini waktunya kalian silahkan untuk ziarah kubur. Kenapa? Fa innaha tudzakirukumul maut. Karena yang namanya ziarah kubur itu tujuan yang kedua, dapat mengingatkan kalian kepada kematian. Maka ketika ziarah kubur itu kita harus ingat dua hal ini. Satu, mendoakan. Dua, mengingatkan kepada kematian. Bukan untuk meminta-minta kepada ahli kubur. Dulu zamannya SD-SB, zaman dulu banget ya, orang sampai tidur di kuburan minta nomor, kan? Iya, zaman dulu itu minta togel, itu zaman dulu. Itu musyrik. Kesepakatan ulama ahli sunnah wal jamaah, musyrik ketika kita berkeyakinan bahwa ahli kubur itu bisa memberikan manfaat atau mudarat. Karena kita punya keyakinan ada zat lain, ada sesuatu yang lain yang mempunyai sifat seperti sifat-sifat Tuhan. Kalau zaman dulu, sekarang mungkin mudah-mudahan udah enggak ya. Kalau bulan Suro, kerisnya dikeluarkan, kan? Yang punya keris, cuci pakai bunga 7 rupa. Karena ini yang bau rekso, kita punya keyakinan ini bisa menjaga. Ada yang punya akiknya katanya ada isinya, ini yang menjaga kita, kan? Kalau kita punya keyakinan akik ini yang menjaga kita, dia memberikan manfaat dan mudarat, itu musyrik. Karena yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Maka dulu Umar bin Khattab ketika tawaf dan mencium Hajar Aswad, apa kata Umar? Wahai Hajar Aswad, saya tahu bahwa engkau itu la yanfa wa la yadur, tidak bisa memberikan manfaat ataupun memberikan mudarat kepada kita semuanya. Tapi baginda Nabi memberikan contoh kepada kami untuk menciummu sebagai salah satu manasik haji atau umrah. Maka saya melakukan ini iktidaan bin Nabi, mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Karena kalau kita mencium Hajar Aswad itu percaya dia yang fa'wayadur, maka itu sudah meyakini ada kekuatan lain selain Allah. Dan ini sering terjadi di kalangan kalau kejawen ya, yang mungkin punya keris, mungkin punya cincin, mungkin punya apa, sampai sesajen. Kalau dilihat KTP-nya Islam agamanya, ya sembahyang, ya poso gitu loh. Tapi dia punya keyakinan ada kekuatan lain yang melindungi dia, yang memberikan manfaat kepada dia selain Allah. Maka ini musyrik. Sajen-sajenan bulan Suro, kan? Di mana di perempatan. Makanya saya kalau lewat balas bulan Suro itu lewat ke sajen ini masih ada tuh sajen di Sendang sana itu. Di yang sekarang dikasih itu ada tuh sajen itu. Sungai itu ada sajen itu. Nanti kalau di tempat-tempat kali tarung biasanya yang punya kuda lumping dicuci kan, dimandikan kan. Oh, kuda lumping dimandikan. Nah, benda mati kan. Apa keyakinan kita seperti itu? Maka nggak boleh. Termasuk tidak boleh minta-minta bantuan kepada bangsa jin. Karena kita menganggap bangsa jin itu bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk kita. Ya. Baik kita dengan asma atau apapun, supaya kita sakti, supaya kita apa, biasa zaman dulu. Sekarang sudah berpendidikan, sudah masih ada tapi sudah jauh berkurang. Kalau punya anak ingin merantau, dikasih penang atau apa, setelah itu dikasih raja, dikasih minuman apa, dikasih ini, macam-macam lah. Ini nanti akan jagamu, tolong dijaga baik-baik, gitu kan? Jangan sampai hilang, tolong disimpan, karena ini akan menjaga kamu selama di sana. Ini
tidak boleh ya, karena keyakinan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang-orang musyrik itu kalau ditanya, wala in saltahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dulu orang musyrik kalau ditanya, kamu itu yang menurut keyakinan kamu yang menciptakan langit bumi itu siapa? Orang musyrik akan mengatakan Allah. Allah yang menciptakan langit bumi. Loh, kenapa kamu itu ngasih sesajen ke berhala-berhala itu? Kenapa kamu mengagungkan berhala-berhala itu? Liuqarribuna ilallahi zulfa. Saya itu sebenarnya ya percaya Allah itu Tuhan saya, KTP saya Islam gitu kan. Loh, kenapa masih sesajen-sesajen macam-macam? Ya ini ritual kita lah biar semakin dekat sama Allah. Nah itu biar makin dekat. Loh, makin dekat itu ibadah itu ada tuntunannya. Ibadah itu tidak boleh berkreasi sendiri. Maka di dalam kaidah usul dikatakan al aslu fil ibadah al ittiba' wa ta'abbud. Prinsip ibadah itu ngikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Apa saja ngikut bas. Maka Rasul mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalian sholat seperti saya sholat. Enggak usah nambah-nambah. Puasa seperti saya puasa. Ramadan ya. Kalau mau sunnah ya Senin Kemis. Kemudian puasa Daud 3 hari setiap bulan ya. Dan lain-lain lah puasa-puasa yang sudah ada tuntunannya. Enggak usah kemudian dikiaskan. Rasul itu puasa hari Senin dan Kamis. Hari Senin itu kelahiran Rasul. Rasul puasa hari Senin kelahiran. Berarti saya tak poso weton. Saya itu lahirnya tiap Rabu. Rabu Kliwon. Berarti Rabu Kliwon tak poso. Nah itu nggak bisa. Jadi la qiyasa fil ibadah. Ibadah itu nggak bisa dikiaskan. Karena Rasul poso di dina Senin karena kelahiran, maka kita poso setiap di Rabu karena itu kelahiran saya. Nggak bisa. Kalau puasa Senin, Rasul puasa karena itu peringatan hari kelahiran Rasul, hari Senin, ya kita ikut Senin. Jangan kemudian Rasul Senin karena hari lahirnya, berarti setiap lahiran saya puasa. Nggak bisa. Karena ibadah itu prinsipnya mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Sesuatu yang tidak dicontohkan ya sudah. Ya. Namun kita juga harus lihat apakah perkara itu yang dilakukan orang lain itu ada dalil umum atau tidak. Kadang ada Rasul tidak melakukan tetapi ada dalil umum itu boleh. Misal yasinan. Rasul nggak pernah yasinan keliling rumah, cuma sini ke rumah siapa, cuma ke rumah siapa itu kan. Tapi kan perintah untuk baca surat Yasin ada meskipun hadisnya diperselisihkan. Tapi kan perintah untuk membaca Al-Quran itu jelas. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah hal-hal yang mudah dari Al-Quran. Perintahnya jelas. Orang yang membaca Al-Quran pahalanya itu luar biasa. 1 huruf itu 10 kebaikan. Bukan berarti kata Rasulullah alifun harf walamun harf wa min harf. Bukan alif lam min harf, walakin alifun harf walam harf wa mim harf. Jadi 10 kebaikan itu bukan berarti alif lam mim. Itu 10 kebaikan bukan kata Rasul. Tetapi 10 kebaikan itu adalah alifnya 10, lamnya 10, mimnya 10. Jadi setiap huruf itu punya 10 pahala. Sehingga kita membaca alif lam mim dapat 30 pahala. Ini dalil umumnya ada. Jadi mau Yasinan, mau Kafiyan, mau Al-Baqarahan, mau Ali Imranan, mau Al-Maidahan, silahkan karena ini dalil umumnya jelas. Ya. Jabat tangan setelah sholat, Rasul nggak pernah ada riwayat jabat tangan setelah sholat. Allahumma sholli ala Muhammad sambil jabat tangan. Ora-ono, ya. Tapi dalil umumnya ada. Idza iltaqal mu'minani fayatasafahani ghufira lahum ma qabla ayyatafarraqa. Sekiranya 2 orang mukmin ketemu dan jabat tangan, maka keduanya ini dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah sampai keduanya
berpisah. Dalilnya jelas, meskipun dalilnya umum. Kapan? Mau pas sebelum sholat, setelah sholat, ketemu di jalan, ketemu di rumah, ketemu di sekolahan, ketemu di tempat kerja, silahkan, ya, silahkan. Sehingga dalil yang kaidah yang mengatakan ibadah itu ngikut baginda Nabi, kita juga harus jeli. Karena ada orang kelompok tertentu yang kaku, sehingga sering menyalahkan kelompok lain. Pakai tasbih bid'ah, jabat tangan setelah sholat bid'ah, Rasul nggak pernah, kan? Oh iya, nek ngono pakai sarung bid'ah, Rasul nggak pernah pakai sarung, kan? Pakai peci nggak pernah, nggak ada riwayat Rasul pakai peci begini itu nggak ada. Apa meneh pakai jas, kan? Jadi tidak semua hal yang kemudian tidak dilakukan Rasul itu berarti bid'ah, tidak juga. Ada hal-hal yang terkait dengan tradisi atau terkait dengan ibadah, tetapi ada dalil umum yang melingkupi, yang menaungi. Jabat tangan dengan baca sholawat, jabat tangannya jelas dalilnya, sholawatnya jelas. Ya. Man shalla alaiya sholatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang membaca sholawat kepadaku, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali kerahmatan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya membaca sholawat kepada baginda Nabi. Wahai orang-orang mukmin, perintah dari Allah langsung, bacalah sholawat dan salam untuk baginda Nabi. Kapan? Kapan saja terserah. Sambil jabat tangan monggo, sambil duduk monggo, sambil berdiri monggo, sambil berbaring silahkan. Dalilnya umum. Lah, tapi itu dinyanyikan. Mau pakai nyanyian monggo, men kalau sholawatan enak, boleh-boleh saja. Oh, nggak ada riwayat Rasul kok sholawatan pakai nyanyi. Nah, ini sesuatu yang mubah, yang boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu sholawatan pakai nyanyian, ya, di panggung sambil ikhtilat kumpul baur laki-laki perempuan sambil musiknya apa tuh? Dangdut koplo. Nah, ini tidak sopan, tidak menghormati baginda Nabi. Sholawatnya sih bagus, Habibahnya bagus, tapi ketika campur baur laki-laki perempuan, ya, kemudian musiknya dangdut koplo, jogetnya nggak karu-karuan, ini justru bukan pahala yang didapatkan, tapi sama artinya yang demikian itu menghina, merendahkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam bersolawat pun itu ada etika, ada akhlak yang harus dipegang. Taib. Jadi yang pertama tadi syirik, ya. Syirik itu dosa yang tak terampunkan selamanya kecuali dia bertaubat. Taubatnya kapan? Sebelum dia nafas yuhurgir sampai tenggorokan. Kalau sudah tinggal meninggalnya dia baru taubat, tidak diterima. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua itu dosanya, hukumannya dipercepat. Kalau orang itu tidak sholat, mungkin dia di dunia masih selamat, hukumannya mungkin di akhirat, ya. Orang nggak puasa bisa jadi di dunianya selamat, hukumannya di akhirat. Tapi kalau orang itu tidak berbakti kepada orang tuanya, dia akan mendapatkan hukuman di dunia, ditambah nanti di akhirat. Di dunianya udah dapat, ya. Yo dilalai uripe angel, sengsara, ya macam-macam. Bisa jadi dia itu hartanya banyak, rumahnya mewah, mobilnya mewah, sangat mungkin. Tapi di situ tidak ada keberkahan. Dilalai uripe sama istrinya, nggak karu-karuan, anaknya narkoba, macam-macam lah.
ada saja. Atau dianya sakit-sakitan terus, atau anaknya sakit-sakitan terus, ada saja. Hidupnya itu akan sengsara. Nah, ini orang yang berani berbuat tidak baik kepada orang tua. Maka ketika kita ingin ingin baik, ingin bahagia dunia kita, akhirat kita, buat orang tua tersenyum. Orang tua ini masuk di dalamnya mertua, ya. Jadi mertua itu juga orang tua kita. Maka buat mereka tersenyum. Kalau kita punya orang tua yang kebetulan mungkin sakit, mungkin apa, sehingga kalau ngomong macam-macam, sebagai anak yang wajib kita pegangi adalah sabar. Harus sabar. Orang tua kita dulu sangat sabar ketika kita masih kecil, ya. Kita dicepokin, kita dididik, disuapin, dilatih jalan, dibawa kemana-mana, luar biasa. Kesabaran orang tua luar biasa. Maka ketika orang tua kita kalau kena penyakit, apalagi stroke atau apa yang kadang ya suka ngomel, kadang suka marah-marah, kadang suka lempar-lempar, namanya orang sakit. Ada penyakit seperti itu. Itu orang tua tidak ingin seperti itu, tapi dia kalau seperti itu ya kena sakit. Dia kadang setengah sadar melakukan seperti itu. Maka anak harus sabar. Dan ketika anak ini sabar, pahalanya luar biasa. Orang yang berbakti kepada orang tua itu pahalanya sangat luar biasa. Dulu ada seorang yang namanya itu Uwais di Yaman. Uwais ini sangat berbakti kepada orang tuanya, berbakti sekali. Sampai Uwais ini tiap pagi, tiap hari itu suka membawa kambing naik turun bukit digendong. Orang kadang heran, wahai Uwais, kenapa kok kamu kerjaannya naik turun bukit bawa kambing, gendong kambing? Apa kata Uwais? Ibu saya itu pengen ke Mekah, pengen haji. Sebelum musim haji saya latihan dulu gendong kambing, karena saya akan menggendong ibu saya dari Yaman sampai Mekah. Di Mekah nanti tawaf, nanti sa'i, macam-macam akan digendong, maka saya latihan dulu. Suatu kali Uwais ini pengen ketemu baginda Nabi. Maka mikir, gimana ya saya pengen ketemu baginda Nabi, karena belum pernah ketemu sama sekali. Belum pernah ketemu. Tempatnya di Yaman. Dia masuk Islam karena dakwahnya salah seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Tatkala Mu'adz ini diutus oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah di Yaman, maka Uwais salah satu yang masuk Islam karena dakwahnya Mu'adz bin Jabal. Maka ketika dia ingin ke Madinah, ingin ketemu baginda, ini mikir-mikir, tadi orang tua saya bagaimana ya, orang tua saya sudah sepuh. Ibunya tahu, wahai Uwais, engkau tuh memikirkan apa? Kata Uwais, saya itu aslinya pengen ketemu baginda Nabi. Ya ketemu nggak apa-apa, berangkat saja. Tapi ibu bagaimana? Oh nggak apa-apa. Kalau mau ketemu. Akhirnya Uwais mempersiapkan bekal untuk ibunya supaya selama ditinggal ini bisa hidup normal. Disiapkan makanannya, rotinya, apanya macam-macam. Kemudian izin ke orang tuanya untuk pergi ke Madinah. Sampai Madinah, ternyata baginda Nabi Muhammad SAW sedang keluar. Tunggu 1 hari, baginda Nabi belum datang. 2 hari, baginda Nabi belum datang. 3 hari, baginda Nabi belum datang. Teringat orang tuanya di Yaman. Sudahlah, mungkin belum takdir saya ketemu baginda Nabi. Maka beliau pulang ke Yaman. Belum sempat ketemu baginda Nabi. Maka tatkala baginda Nabi pulang, ada yang sahabat yang lapor, wahai ya Rasulullah, ini kemarin ada orang dari Yaman datang ke sini ingin ketemu engkau ya Rasulullah. Orangnya mana? Sudah pulang. Kenapa pulang nggak nunggu saya? Katanya punya orang tua yang harus dirawat. Oh, wahai Umar,
Kalau ketemu orang ini wahai Umar, kamu minta didoakan. Bayangkan tinggi apa kesolehan Umar, setinggi apa keimanannya Umar bin Khattab. Tapi baginda Nabi mengatakan, wahai Umar, kalau kamu ketemu orang itu, minta didoakan. Saking mulianya Uwais, karena beliau ini sangat berbakti kepada orang tuanya. Sampai orang sekelas Umar bin Khattab, sahabat besar yang dijamin masuk surga oleh baginda Nabi, suruh minta didoakan kepada Uwais. Ini karena pahala orang yang berbakti kepada orang tuanya. Karena Uwais ini, meskipun beliau ini hidup di masa baginda Nabi Muhammad SAW, namun tidak ketemu dengan baginda Nabi, maka Uwais ini disebut dengan tabi'in. Ya, karena ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in. Sahabat itu orang yang hidup di zaman Nabi, dia Islam, meninggal dalam kondisi Islam dan berjumpa dengan baginda Nabi walau cuma sebentar. Ini statusnya sahabat. Adapun mereka yang tidak ketemu dengan baginda Nabi, namun ketemu dengan sahabat, maka mereka ini namanya tabi'in. Meskipun hidupnya di masa baginda Nabi. Seperti Uwais ini, beliau bukan sahabat. Meskipun hidup di masa baginda Nabi, karena pengen ketemu dengan baginda Nabi, tidak sempat ketemu karena ketika ke Madinah baginda Nabi sedang keluar dan dia pulang karena ingat orang tuanya. Ya, maka pahalanya sangat luar biasa. Ada cerita lain, Bani Israel yang dia itu masuk, sedang istirahat di gua bersama tiga orang yang masuk ke dalam gua. Tiba-tiba ada batu besar gelundung nutupin gua, maka salah seorang ini bertawasul. Tawasul boleh ya, dengan amal soleh. Apa tawasulnya? Ya Allah, saya ini punya orang tua. Saya ini suka memberikan minum susu kepada orang tua saya. Saya ini memberikan minuman susu waktu setiap malam, setiap pagi, dan anak saya juga suka susu. Saya nggak mau memberikan susu kepada anak saya meskipun anak saya menangis sebelum ibu saya minum susu, karena saya mendahulukan orang tua saya dari siapapun. Ya Allah, sekiranya ini dianggap sebagai amal soleh di sisimu ya Allah, tolong bantu kami untuk bisa menggeser batu yang menutupi pintu gua ini. Maka dengan tawasulnya ini, kemudian Allah kabulkan doanya, sehingga tiga orang ini ketika berusaha untuk menggeser batu yang menutupi pintu gua bisa bergeser. Kenapa? Karena ini sikap baik dia kepada orang tua. Sebaliknya pada zaman sahabat, ada salah seorang sahabat yang dia itu sulit sekali meninggal dunia. Sulit sekali meninggal dunia. Gara-gara apa? Karena dia itu punya orang tua, punya istri, punya pakaian yang baik untuk istrinya, yang biasa untuk orang tuanya, sehingga orang tuanya tersinggung. Padahal tidak bermaksud menyakiti hati orang tua, tapi dia lebih mendahulukan istrinya. Orang tuanya tersinggung. Hanya gara-gara orang tuanya tersinggung, sahabat ini pas meninggal dunia sekaratnya susahnya minta ampun. Karena susah sekarat, maka adalah seorang sahabat yang lapor kepada baginda Nabi. Wahai baginda Nabi, ini ada salah seorang sahabat yang sekaratnya sulit sekali. Langsung Rasul ke sana, suruh baca la ilaha illallah, sulit sekali. Suruh baca la ilaha illallah, sulit sekali. La ilaha illallah, sulit sekali, nggak bisa. Maka ditanya, apakah sahabat ini masih punya orang tua? Masih. Tolong orang tuanya dipanggil. Orang tuanya dipanggil, nggak mau. Bilang baginda Nabi yang minta untuk hadir, nggak mau juga.
Akhirnya Rasul mengutus seseorang mengatakan, wahai ibu, kalau ibu tidak mau hadir, ini anak ibu sekarang susah sekali untuk membaca kalimat syahadat, sekaratnya sulit sekali, karena ini anaknya ini sulit untuk meninggalnya. Baginda Nabi mengatakan, kalau ibu tidak mau hadir, maka sahabat ini akan dibakar. Nah, ketika ibunya dengar, kok dibakar? Jangan, ingat masa kecilnya, waktu nyebokin, waktu nyuapin, waktu lari-lari, nimang-nimang. Akhirnya datang juga ibu ini karena kasihan sama anaknya. Maka Rasul meminta kepada ibu ini untuk merelakan, meridhokan, memaafkan sekiranya sahabat ini punya salah. Maka dimaafkanlah oleh ibu ini sehingga sahabat ini bisa mengucapkan kata la ilaha illallah, bisa meninggal husnul khotimah. Ini hanya dia itu melakukan sesuatu yang menyakiti hati orang tua, dan sahabat ini tidak punya tujuan niat untuk menyakiti hati orang tua. Ini diadab di dunia sebelum di akhirat, apalagi kalau niat menyakiti hati orang tuanya. Apalagi kalau dia itu sampai menyia-nyiakan orang tuanya. Inna'udzubillah. Zaman sekarang di kota banyak orang tuanya kalau sudah tua taruh di panti jompo. Karena dia merasa, oh saya kan sibuk, saya kerja berangkat pagi, pulang malam, ini kalau di rumah mending di panti jompo ada yang ngurus. Ini dosa besar. Justru kalau kita punya orang tua, kesempatan emas bagi kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Kesempatan emas. Kesempatan emas kita menjadikan orang tua itu menjadi pusaka buat kita. Cina ini agamanya apa? Shinto ya. Agamanya Konghucu ya. Kalau mau bisnis, punya orang tua. Orang tuanya diajak jalan-jalan ke mall, diajak jalan-jalan ke tempat-tempat yang pokoknya bagaimana orang tua itu senang. Iya, caranya orang tua itu bahagia. Minta restunya orang tua, baru bisnis. Tuh, minta doa orang tuanya. Padahal agamanya apa? Agamanya Shinto, agamanya Konghucu. Itu menjadikan orang tua itu sebagai jimat. Jadi mereka rawat sebaik mungkin ke orang tua itu. Karena orang tua ini menjadi jalan bagi dia untuk bisa sukses di dunianya. Kalau kita sukses dunia dan akhirat. Kalau mereka yang penting sukses dunia, karena mereka kan Tuhannya duit kan. Nah, Tuhannya duit. Tapi luar biasa menghormatinya orang tua itu, luar biasa. Menganggap orang tua ini sebagai pusaka hidup. Maka ketika orang tua ini masih hidup, dibuat apa piye carane orang tua itu senyum. Insya Allah kalau orang tua itu bahagia, orang tua mencakup juga mertua. Kalau orang tua bahagia, mertua bahagia, senyum, kita akan hidup bahagia dunia kita, akhirat kita. Ya. Kalau kita punya orang tua, punya mertua yang kurang baik sama kita, umpamanya, maka kita sabar. Tapi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk orang tua kita, memberikan yang terbaik untuk mertua kita. Insya Allah dunia kita bahagia, akhirat kita bahagia. Insya Allah hidup kita akan berkah. Insya Allah di dunia nggak banyak masalah. Karena jangan kaget, kadang orang itu gara-gara mungkin kesalahan dia kepada orang tua dia, ya, akhirnya nggak berkah. Dilalai punya anak, anaknya nggak jelas, nggak mau sholat, anaknya kerjaannya main, anaknya minum, atau punya istri-istrinya nggak karu-karuan, istrinya suka melawan, macam-macam. Atau dirinya sendiri yang nggak karu-karuan, bisa jadi keberkahan dicabut dari diri kita, keberkahan dicabut dari keluarga kita. Kenapa? Ternyata kesalahan kita itu menyakiti hati orang tua kita. Maka hati-hati dengan orang tua. Kalau orang tua kita masih hidup, maka kesempatan emas bagi kita untuk berkhidmah, untuk mengabdi kepada orang tua kita. Baik. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Cukup ya? Karena sudah isya, mudah-mudahan bermanfaat.
Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Nun wal qalami wa ma yasturun fastaghfir khair Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.